Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan buat kita hari ini. Teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya kita semakin diteguhkan dan tidak akan takut dengan apapun. Ketika kita hidup bersama dengan Tuhan yang menjadi penolong kita, maka kita tidak akan pernah merasa kekurangan dan ragu dalam hidup ini. Oleh karena itu saudara-saudara, mari buka hati dan pikiran kita datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, itulah yang menyertai hati dan pikiran kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hidup manusia tidak luput dari pertolongan. Dan kita membutuhkan pertolongan. Tidak ada manusia yang hidup tanpa penolong dalam hidupnya. Tanpa bantuan seseorang atau orang lain yang di luar kita. Dari sejak kita berada di rahim ibu, kita membutuhkan rahim itu sendiri. Tempat kita dibesarkan dari benih sampai kita boleh dilahirkan. Kemudian setelah kita lahir, kita membutuhkan para medis, tenaga dokter, atau bidan. Kemudian kita membutuhkan obat-obatan. Kemudian setelah itu kita juga perlu dirawat oleh ibu, saudara-saudara kita yang lain. Mungkin ibu kita butuh bantuan juga orang lain untuk menolong. Mungkin orang tua dari ibu kita atau oma, opa, opung kita. Kemudian setelah lebih besar kita bersekolah. Kita membutuhkan guru untuk mendidik kita, menolong kita keluar dari kegelapan dan kebodohan sehingga kita berada dalam terang dan kita mampu mengerti apa yang mau kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika kita belajar juga kita butuh sepatu. Maka kita membutuhkan tukang sepatu, pabrik sepatu, orang-orang yang bekerja di dalam pabrik sepatu itu. Juga kita membutuhkan pulpen, pensil, dan juga buku-buku. Orang-oranglah yang menciptakan itu juga. Orang-orang yang membantu kita untuk mengadakan itu semuanya. Belum lagi ojek lagi buat kita untuk diantarkan ke tempat, bensin dan segala macam. Semuanya itu adalah pertolongan. Dan kita ada pada saat ini bukanlah karena diri kita sendiri. Ini perlu kita camkan saudara-saudara baik-baik. Hidup kita bukanlah karena diri kita sendiri, tapi karena orang-orang di sekitar kita yang menolong kita. Supaya jangan ada orang yang sombong, supaya jangan ada orang yang angkuh. Kalaupun dia sukses, kalaupun dia mengalami banyak hal, itu semua karena pertolongan orang lain di sekitar kita. Dan bukan karena diri kita semata saja. Oleh karena itu saudara-saudara, engkau ada juga buat orang lain. Kita ada buat orang lain. Dan orang lain ada buat kita. Sehingga setiap orang bisa tolong menolong. Tetapi ini yang perlu kita ingat saudara-saudara. Bahwa pertolongan manusia itu terbatas adanya. Kemampuan orang untuk menolong seseorang itu juga terbatas. Ada batasnya, termasuk orang tua kita sendiri. Karena orang tua kita juga akan meninggalkan kita. Demikian juga kita akan berkeluarga. Sehingga bukan lagi orang tua yang menolong kita, istri kita lah atau suami kita lah. Yang mau dikatakan di situ saudara-saudara, pertolongan sejati atau penolong yang sejati bagi kita itu adalah Tuhan. Dia adalah Allah yang membantu, menolong, membebaskan, dan menyelamatkan kita.
Saudara-saudara, kata penolong itu berasal dari kata ezer, bahasa Ibrani, yaitu membantu, membebaskan, dan menyelamatkan. Itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita, terlebih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesuslah yang menolong kita, yang membantu kita, yang menyelamatkan kita, yang melepaskan kita dari kuasa dosa dan maut. Dan hanya Tuhan yang mampu membebaskan dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, maka mari datang kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu menjadikan dirinya, menempatkan dirinya menjadi penolong bagi kita. Ketika engkau susah, engkau bergumul, datanglah kepada Tuhan. Ketika engkau sakit, ketika engkau menderita, ketika engkau bermasalah, apapun yang menjadi masalah buat kita, mari kita datang kepada Tuhan. Jangan andalkan dirimu. Saudara-saudara, dari Mazmur 54 ayat yang ke-6 dikatakan sedemikian. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Jadi Tuhan sekali lagi menempatkan dirinya menjadi penolong bagi kita. Kalau Tuhan menempatkan diri menjadi penolong bagi kita, kenapa kita tidak datang kepadanya yang mau menolong kita? Manusia terbatas, paling cuma sekali. Saya pernah ada teman yang sakit bahkan akhirnya meninggal. Dia minta tolong kepada saya untuk membantu dia mencarikan dana. Saudara-saudara, jujur cuma sekali saya bisa membantu. Kalaupun ada orang-orang lain yang saya minta tolong kepada dia, itu pun juga sekali. Saya kumpulkan dana itu untuk membantu, itu pun tidak seberapa. Ya, saya tidak mau bilang jumlahnya. Paling tidak itu bergunalah buat dia untuk membantu obatnya. Tetapi saudara-saudara, berapa kalikah orang mampu menolong orang lain? Paling sekali. Kalau dia benar-benar baik, ya paling 2 kali, 3 kali. Itu saja. Tidak mungkin untuk selama-lamanya dia akan menolong. Jadi penolong sejati buat kita itu adalah Tuhan. Terlebih untuk orang Kristen, yaitu Yesus Kristus. Penolong sejati kita, yaitu yang menyelamatkan kita, melepaskan kita dari kuasa maut dan kematian dan dosa, itu adalah Yesus Kristus yang mati tersalib untuk kita. Sehingga kita tidak perlu takut lagi saudara-saudara. Dan itu yang dikatakan saudara-saudara dari Mazmur 46 ayat yang ke-2 ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi Allah itu menjadi tempat penolong bagi kita. Makanya saudara-saudara, firman Tuhan bagi kita hari ini, dia katakan, penulis kitab Ibrani ini mengatakan Tuhan adalah penolongku. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah penolongnya. Dan aku tidak takut. Saudara-saudara, dalam hidup ini banyak hal yang menakutkan kita. Takut akan bahaya yang terjadi. Takut akan kematian, COVID, ya, takut akan kekurangan, kelaparan dan sebagainya. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, apakah lagi yang harus kita takutkan? Makanya firman Tuhan, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara-saudara, tidak akan ada lagi yang dapat dilakukan oleh dunia ini kepada kita yang membuat kita takut. Takut apa? Takut tidak makan. Tuhan yang memberikan kita makan. Tuhan yang membukakan apa? Pintu rezeki kepada kita. Pekerjaan dan sebagainya. Takut akan bahaya, Tuhan yang menolong kita. Dia yang melepaskan kita dari segala mara bahaya dan segala apapun. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bila kita mengalami pergumulan pada saat ini, datanglah kepada Tuhan. Minta tolonglah kepadanya. Sebab dia adalah penolong kita yang sejati. Dan dia sungguh bersuka cita untuk menolong kita. Kamu yang terbeban, kamu yang mengalami sakit penyakit, kamu yang mengalami keterpurukan baik ekonomi, baik pergumulan rumah tangga dan sebagainya. Jangan mau putus asa. Datang kepada Yesus Kristus. Sebab dialah penolong sejati buat kita. Oleh karena itu saudara-saudara, mari percaya kepada Tuhan dan datanglah kepadanya. Dan jangan mau meninggalkan Tuhan dalam hidupmu. Maka hidupmu akan bersuka cita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu boleh kami dengarkan pada saat ini. Ajar kami mengakui dan meyakini bahwa Tuhan adalah penolong yang sejati buat kami. Sehingga kami tidak perlu takut dengan apapun. Karena kami memiliki Tuhan yang akan melepaskan,
menyelamatkan dan membantu kami. Terima kasih Yesus, biarlah kami semakin memiliki iman yang teguh. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah dengarkan firman Tuhan, teruslah datang kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, sebab Dialah yang mampu menolong kita. Sampai ketemu besok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.